Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang kami hormati Kepala Desa Torete beserta seluruh aparat yang sempat hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati Ketua BPD Torete bersama anggota. Yang saya hormati Pak Ketua BPD Desa Buleleng dan seluruh anggota yang hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat baik dari Desa Buleleng maupun Desa Torete, yaitu tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan teristimewa saudara-saudara kita, adik-adik kita dari media yang sempat hadir pada kesempatan ini. Dalam agenda kita pertemuan sebelumnya, kami bahwa ingin melakukan pertemuan antara dua desa terkait isu-isu yang terlalu tajam di luar, yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Maka pada kesempatan ini semoga kehadiran kita dari dua desa ini akan membawa berkah, terutama kepada dua desa ini, supaya tidak ada apapun yang sesuai diisu-isukan dan diberitakan di media-media yang telah lalu. Yang pertama, bahwa terkait yang dimuat di media bahwa Desa Torete ini dengan Desa Buleleng ada suatu konflik yang akan terjadi dan bahkan mungkin akan menimbulkan masalah besar. Pada kesempatan ini saya menyatakan tidak ada seperti begitu. Yang kedua, saya ingin menyampaikan juga bahwa pelapor dari masyarakat Desa Buleleng murni, bukan karena ada kepentingan atau siapapun, baik itu dari perusahaan atau kelompok atau mungkin kelompok kecil, keluarga. Tidak, itu adalah murni mewakili seluruh masyarakat Desa Buleleng. Jadi kalau ada pemberitaan-pemberitaan yang seakan-akan ini ada hubungannya dengan lembaga-lembaga terutama perusahaan, tidak ada. Yang kedua, pelapor atas nama Sukar ini juga membawa hasratnya masyarakat Desa Buleleng, bukan karena ada kepentingan dari pihak lain. Itu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga permohonan maaf kami kalau itu tidak berkenan keluarga-keluarga kita di Torete. Tapi kami juga perlu dihargai terkait dengan kata-kata atau kalimat atau pernyataan yang disampaikan oleh anak kita itu, si Arlan. Kalaupun hari ini saya ingin menyampaikan juga, Pak, kemarin pada saat kami ketemu, dia mengatakan di media bahwa sudah minta maaf kepada pemerintah. Saya menyatakan di tempat ini tidak pernah beliau itu datang pun mengatakan apakah di pemerintah atau tokoh masyarakat. Tidak pernah. Hanya pada saat itu, pada saat sore hari kejadian, kemudian pernyataannya yang begitu menyakitkan hati masyarakat Indonesia, bahkan membakar amarah. Pada malam itu, pada sore hari itu mereka sudah kumpul, Pak. Kumpul pemuda-pemuda dan tokoh akan melakukan sesuatu pada saat itu. Tapi dengan sigap saya juga berkomunikasi, sempat disampaikan oleh Pak Dewan, Om posisi di mana? Saya di luar. Silahkan, tolong amankan dulu itu, karena saya sudah ada sinyal keluar yang seperti begini. Jadi apa yang dilakukan oleh anak muda kemarin itu jujur tidak mewakili masyarakat Desa Buleleng. Hanya saja
yang dia lakukan adalah untuk antisipasi membendung amarah yang ada, sehingga mereka anak muda kemarin itu yang diwakili oleh Pak Dewan langsung mengumpul mencari yang pelaku ini si Arlan untuk membawa suatu tempat, karena sudah dicari, sudah banyak masyarakat yang cari, karena kami ini jujur ingin menyampaikan juga, bukan cuma masyarakat yang ada di sekitar Buleleng yang marah, karena kan suku kita ini ada tersebar sampai di Tenggara. Bahkan kami sudah ditelepon, disampaikan apa itu, kalau memang itu genting kami siap turun. Itu yang tapi kami alhamdulillah, kami pemerintah langsung pertemuan malamnya dengan tokoh menyampaikan, jangan, kami masih bisa atasi lah, jangan kita melakukan sesuatu hal kebenaran akhirnya membuat kesalahan baru, karena itu hal-hal yang fatal kalau kita lagi membuat persoalan-persoalan yang sudah pada persoalan inti. Diberitakan yang sudah terlalu jauh, tidak ada komplit dan segala macam, aman-aman saja. Terkait Arlan itu terlapornya itu karena pribadinya, tidak ada hubungannya dengan masyarakat Desa Rote. Bapak Ibu para undangan yang saya hormati, di sini saya ingin menyampaikan terkait dengan adanya isu-isu yang dimediakan, yang mana saya atas nama pemerintah desa Torete mewakili seluruh masyarakat bahwa isu itu memang tidak benar. Tidak ada yang benar bahwa Torete dengan Buleleng itu ada permasalahan ataupun potensi konflik. Sama sekali tidak ada. Karena kenapa? Kami sejak ada kejadian awalnya saudara atau anak saya itu Arlan menyampaikan salah satu kalimat yang membuat masyarakat Desa Buleleng tersinggung. Sampai hari ini juga antara Desa Buleleng dengan Torete itu silaturahminya sangat baik. Kami selalu bolak-balik ke sana kemari melakukan silaturahmi, bercerita dengan baik. Tetapi yang saya sayangkan, kenapa ada di media yang disampaikan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Oleh itu saya menyampaikan kepada saudara-saudara di media, tolong dengan kehadiran kami ini dipertemukan pada hari ini, tolong dengan adanya isu itu supaya segera diluruskan, karena kami yakin dan benar antara kedua desa Buleleng ini persaudaranya sangat erat sampai hari ini, dan hari ini dibuktikan. Kalaupun selama ini ada permasalahan, tentunya kami hadir di sini ini ada salah satu yang bisa memediasi pertemuan ini. Yang mana yang bisa memediasi itu tentunya kita hadirkan dari unsur pendidikan. Tetapi karena kami yakin selama ini tidak ada permasalahan, cukup kami kepala desa Torete, orang-orang tua, tokoh adat dan tokoh perempuan hadir di sini untuk menyampaikan bahwa semua apa yang disampaikan lewat media itu saya nyatakan tidak benar. Bagaimana sikap pemerintah desa untuk Buleleng dengan Torete untuk mendukung investasi yang ada di wilayah ini, Pak? Seperti apa? Terkait dengan dukungan investasi, saya rasa kami dari masyarakat Buleleng dan Desa Torete itu sudah sangat mendukung dengan adanya investasi yang ada. Terkait dengan dampak perekonomian khususnya dua desa, saya yakin itu sangat memberikan kontribusi ketika investasi itu berjalan dengan baik di Buleleng maupun di Torete. Dampak itu juga terkait pendidikan, kesehatan, dan
pembangunan antara dua desa. Pak, mungkin tambahkan sedikit, ada harapan ke depan terkait investasi itu. Harapan ke depan bagi kami khususnya dua desa adalah seluruh investasi yang berjalan di dua desa ini pada inti tambang harus berjalan dengan baik, karena ketika tidak berarti sangat kita sesalkan, berarti kita tidak ingin maju, desa kita tidak ingin maju seperti desa-desa lain. Saya yakin kehadiran investasi itu sangat mendukung kemajuan suatu daerah, apalagi desa kami yang tersentuh langsung. Tambahan Pak, selama perusahaan ini ada, bagaimana kontribusi ekonomi yang berkembang di masyarakat? Sangat-sangat memberi kontribusi, sangat-sangat berperan. Artinya baik kesehatan, pendidikan, dan pembangunan sangat. Seandainya mungkin tidak ada perusahaan yang hadir di dua desa ini, bagaimana bisa kami membangun? Sementara dana-dana khusus kami dari pemerintah kan sangat tidak memadai, tidak cukup. Tapi dengan kehadiran perusahaan, saya contohkan bangunan yang berada di lokasi ini semua kontribusi dari perusahaan. Ya, seperti begitu. Terkait dengan penangkapan saudara Arlan, itu sudah sesuai prosedur. Karena beliau itu sebenarnya sudah panggilan ketiga saja dia tidak hadir. Jadi jangan lagi kayak kemarin yang sempat saya dengar bahwa karena ada laporan dari perusahaan yang lain. Tidak. Itu murni adalah laporan dari pemerintah masyarakat Desa Buleleng yang diwakili oleh Sukabin, yang panggilan-panggilan selalu diabaikan, tidak kooperatifnya, sehingga mungkin bertepatan juga dia berada di lokasi itu. Kebetulan ada melihat, kami tidak paham insiden apa, dia ditahu ada di lokasi itu karena juga pihak kepolisian ada di tempat itu. Olehnya mungkin pada saat itu langsung beliau diambil, langsung beliau dibawa, betul begitu.